upload video yang terbaru. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai bagaimana cara kita menggunakan QuickSet. Jadi QuickSet ini adalah cuma ada satu halaman di Winbox ataupun secara web ya. Jadi bisa kita akses dengan Winbox ataupun dengan browser, di mana dengan satu halaman itu kita sudah bisa mengkonfigurasikan perangkat mikrotik kita. Kita lihat dulu ya, seperti apa bentuknya. Ini saya punya satu router yang masih default configuration, jadi tidak ada konfigurasinya sama sekali. Kita akan connect. Nah, salah satu panduan kami adalah bahwa kita menghapus default configuration dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita langsung melakukan QuickSet tanpa menghapus default configuration, bisa jadi settingannya akan tumpang tindih. Karena itu kita akan hapus configuration defaultnya. Ya, kita klik di sini. Nah, dengan demikian sekarang router ini sudah bersih, nggak ada konfigurasi bawaannya lagi. Cuma problemnya apa? Problemnya adalah kalau kita lihat di IP address, nggak ada IP-nya juga, sehingga kita belum bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan browser, sehingga kita harus menggunakan Winbox. Kita akan coba lagi. Ya, di sini sudah tidak ada IP address, tidak ada settingan apa-apa. Nah, di sini kita ada menu QuickSet. Ya. Jadi memang menu ini diciptakan untuk membantu teman-teman yang kurang familiar dengan konfigurasi mikrotik atau ingin melakukan konfigurasi mikrotik tapi ingin melakukan dengan cepat. Jadi tidak perlu pergi ke menu yang berbeda-beda, kita cukup melakukan hanya di satu menu saja, yaitu QuickSet. Sebelum kita mulai melakukan QuickSet, jadi ini ada beberapa mode QuickSet. Apa aja bedanya? Pertama ada CPE, kemudian ada point-to-point bridge, ada juga point-to-point bridge CPE, kemudian ada wireless AP, kemudian ada home AP, kemudian ada CAP, ada basic AP. Jadi konfigurasinya ada banyak sebetulnya. Nah, tetapi jenis-jenis konfigurasi ini mungkin akan berbeda-beda tergantung jenis hardware-nya. Kenapa? Karena misalnya perangkat yang punya lisensi level 3 misalnya tidak mungkin ada QuickSet AP-nya. Atau perangkat-perangkat yang mungkin buat indoor mungkin juga akan berbeda dengan perangkat-perangkat wireless yang outdoor. Tapi yang jelas kita tinggal memilih konfigurasi apa yang mau kita lakukan. Nah, ini kita lihat satu persatu sekarang. Pertama yang CPE. Yang CPE jelas bahwa ini untuk wireless CPE. Jadi perangkat-perangkat mungkin seperti SXT Square gitu ya, yang memang didesain untuk wireless CPE, mungkin cocok menggunakan mode ini. Ini kalau kita ubah-ubah modenya, tampilannya juga akan berubah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi setiap mode QuickSet ini, konfigurasi yang bisa kita lakukan juga akan berbeda. Ini yang mode CPE. Jadi mode CPE lebih untuk fokus bagaimana kita melihat kondisi wireless misalnya. Di sini kita bisa melihat akses point yang ada apa saja, sehingga mungkin bisa kita pilih dan lain-lain. Kemudian kalau ini untuk bridge AP, jadi di mikrotik kalau kita ingin membuat link point to point, itu biasanya kita menggunakan modenya bridge, yang satunya modenya client. Nah, ini yang berfungsi sebagai bridge AP-nya. Ini berfungsi sebagai bridge AP, kemudian lawannya itu adalah yang sebagai bridge CPE. Ini untuk point to point. Kemudian untuk wireless AP. Wireless AP di sini kita ingin mengkonfigurasi akses point untuk wireless. Jadi di sini mungkin modenya nanti akan jadi bridge, kemudian kita akan lebih fokus bagaimana kita mengkonfigurasi akses point-nya, autentikasinya, dan lain-lain. Kemudian yang saya akan lompat dulu yang home AP, kita bahas yang CAP dulu. CAP ini apa? CAP jadi kita ingin mengkonfigurasi sebuah perangkat menjadi member atau menjadi klien dari CAP.
CAP ini adalah sistem untuk mengelola akses point dalam jumlah banyak secara tersentralisasi. Jadi kalau kita ingin memasukkan sebuah perangkat AP menjadi membernya CAP, kita pilih mode yang ini. Nah, kemudian yang belum kita bahas yang home AP. Di beberapa perangkat itu tulisannya adalah home AP, tapi di sini adalah home AP dual. Kenapa? Karena perangkat ini yang kita pakai adalah hub AC Lite, karena perangkat ini memiliki dua buah interface wireless, yang satu di 5 GB, satu di 2,4. Nah, jadi secara otomatis QuickSet bisa melihat kemampuan hardware dari perangkat tersebut. Sehingga begitu dia tahu bahwa ini perangkatnya perangkat wireless, memiliki dua AP, otomatis mode QuickSet-nya juga home AP dual. Nah, kita akan mulai set dan kita akan mencontohkan untuk perangkat yang home AP dual. Kenapa? Karena mungkin konfigurasi ini yang paling banyak dibutuhkan oleh teman-teman. Kapan kita butuh mode ini? Jadi misalnya teman-teman di rumah atau di kos-kosan atau di kantor sudah punya akses internet, kemudian juga sudah akses internetnya itu dengan menggunakan kabel ya RJ45. Tapi kan kalau cuma satu kabel hanya bisa satu komputer yang connect. Nah, bagaimana untuk men-sharing? Kemudian sharingnya juga bisa menggunakan kabel, port Ethernet ataupun juga dengan wireless. Dan karena perangkatnya dual frekuensi di sini, maka AP-nya nanti akan melayani di 5 GB dan juga di 2,4. Jadi untuk teman-teman yang butuh untuk membuat router di rumah, kantor, mungkin mode ini yang paling cocok. Kenapa? Karena secara otomatis nanti dia akan melakukan setting wireless, kemudian setting firewall, kemudian juga setting DHCP. Ini yang paling banyak dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin memasang router di home atau di Soho atau di kantor. Kita akan lihat pertama soal networknya dulu ya. Ini networknya dulu. Di sini untuk interface yang menghadap ke internet, mau pakainya apa? Mau statik atau mau otomatis atau mau PPPoE. Nah, di sini kita akan coba, karena ini port 1 sudah terkoneksi ke internet, yang ada internetnya, kita akan coba secara otomatis. Artinya apa? Artinya bahwa di interface 1 ini dia akan menjadi DHCP client, sehingga akan mendapatkan IP secara otomatis. Oh, ke WIS kan?